Selamat pagi, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pagi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari mengalami masa di mana hati terasa hambar? Misal mungkin seperti ini. Dulu kita rajin berdoa. Sekarang kita doa juga, tapi doa kita seperti sebuah rutinitas saja. Dulu kita semangat ke gereja, tapi sekarang ke gereja itu terasa hanya kewajiban. Jadi ada perasaan malas secara rohani, ada mungkin kita merasakan kering, bahkan bosan pada hal-hal rohani yang kita tetap lakukan, tapi kita tidak merasa ada gairah yang ada di dalam apa yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam gereja mula-mula keadaan ini disebut asidia atau kemalasan spiritual. Sebuah kondisi hati yang lesu, apatis, kehilangan gairah. Jadi kita tidak bergairah lagi kepada Tuhan. Ini bukan hanya sekedar kita malas, tapi seperti mati rasa di hadapan Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian sebenarnya asidia lebih dari sekedar mati rasa. Jadi intinya sebenarnya adalah kehendak kita melemah, bahkan lumpuh. Kita tidak lagi mau memilih hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Padahal sebenarnya manusia diciptakan untuk bergerak menuju Allah, tujuan akhir hidup kita. Tapi kondisi asidia ini menyerang langsung energi gerak menuju Allah itu. Jadi ini semacam kelelahan batin yang dalam yang membuat jiwa kita ini menolak melangkah menuju kedekatan dengan Allah ataupun menjadi serupa dengan Tuhan, dengan Kristus. Karena itu pagi hari ini pertanyaannya bukan hanya apakah saat ini kita sedang lesu, tapi pertanyaannya adalah apakah hari ini kita sedang menolak memilih hal-hal yang menghidupkan. Apakah saat ini kita sedang mengalami asidia? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di Alkitab tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini teguran untuk jemaat Laodikia. Iman mereka suam-suam kuku. Mereka tidak menolak terang-terangan, tetapi juga tidak sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Dan inilah gambar asidia yang pagi hari ini kita renungkan bersama. Seseorang menjadi tanpa gairah, menjadi tanpa kasih mula-mula. Kita mau lihat terlebih dahulu apa maksud dingin dan panas di bagian ini. Panas ini sebetulnya ada adalah kondisi ketika hati dan kehendak seseorang itu bersemangat mengikuti kehendak Allah. Jadi hati dan kehendak seseorang bersemangat mengikuti kehendak Allah. Dia aktif melakukan kebaikan. Jadi dia terus melakukan latihan-latihan kebajikan. Sedangkan dingin di sini secara paradoksal bisa dipahami sebagai kondisi orang berdosa yang sadar akan dosanya dan sadar akan kebutuhannya akan pertobatan. Dan dari titik ini ada potensi besar bagi seseorang untuk bergerak kembali kepada Tuhan. Nah, yang ketiga yang paling berbahaya yaitu suam-suam kuku. Ini adalah kondisi asidia, tidak ada gerakan sama sekali. Jadi jiwa ini menjadi mandek, puas keadaan biasa-biasa saja. Jadi seorang menjadi tidak merasa perlu berjuang atau bertobat. Inilah mengapa kondisi ini memuakkan bagi Allah. Karena Allah adalah kehidupan dan kasih abadi yang terus bergerak. Sementara asidia ini suam-suam kuku, dia anti gerakan dan anti kehidupan. Itulah yang memuakkan di hadapan Allah. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kabar baiknya tertulis di Yakobus 4 ayat 8.
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Artinya, meski hati kita ini lesu, pintu selalu terbuka. Tuhan memanggil kita untuk mendekat. Kalau begitu, sekarang kita coba lihat dalam sejarah gereja. Asidia ini disebut Demon of Noonday atau roh malas siang hari atau juga bisa disebut godaan tengah hari. Jadi ini kondisi saat orang percaya itu merasa stuck, dia bosan, tidak bergairah, dan wujudnya bisa seperti yang tadi saya sudah sempat singgung di awal, doa itu jadi formalitas saja, baca Alkitab itu tanpa rasa lapar, dan pelayanan pun dilakukan hanya rutinitas. Hadir di gereja, selalu hadir memang, tetapi hatinya jauh dari Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, akar semua ini sebetulnya adalah pikiran-pikiran jahat yang disebut logismoi atau bisikan-bisikan penggoda. Asidia termasuk salah satu dari 8 logismoi utama. Ini adalah pikiran yang berbisik seperti ini. Percuma saya berjuang. Perjuangan yang saya lakukan ini sia-sia. Allah tidak peduli. Kamu tidak akan berubah. Ada suara-suara seperti itu. Percuma berjuang, percuma perjuangan ini, Allah tidak peduli. Dan kemudian akhirnya seseorang merasa, oh ya, saya tidak akan bisa berubah. Ketika bisikan ini kita percaya, ketika pikiran-pikiran ini kita percaya, kemudian kehendak kita melemah, maka doa yang sekedar formalitas tadi bukan sekedar kurang rasa, tapi jiwa kita ini sudah termakan dusta bahwa doa tidak ada gunanya. Nah, hati yang jauh dari Allah adalah buah dari percaya bahwa Allah itu jauh. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mengapa asidia ini kita bahas? Karena asidia ini berbahaya. Kita lihat dari dimensi dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dosa dasar manusia itu adalah cinta diri. Dan asidia ini adalah bentuk halusnya. Ketika hati berkata, aku tidak mau repot berjuang untuk Tuhan. Yang penting aku nyaman. Ini berarti menolak menyangkal diri dan menolak memikul salib, padahal itu adalah panggilan inti Kristus. Dan kalau kita lihat dimensi batin, dimensi yang eksistensial, kita diciptakan itu bukan hanya untuk diisi Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tapi juga untuk ambil bagian dalam hidupnya. Menjadi makin serupa dengan Kristus. Jadi saat kita menolak bertumbuh, kita menolak tujuan hidup kita sendiri. Dan kekosongan yang dirasakan, kekosongan yang terasa itu sebenarnya rasa sakit karena diri kita tidak berjalan sesuai rancangan Allah. Dan bahaya dari asidia ini nyata bahwa ia membuat iman suam-suam kuku dan membuka pintu bagi yang lainnya, hal lainnya, seperti apatis, marah, atau lari akhirnya ke kehidupan atau hiburan duniawi. Ketika kita berhenti berlatih kebiasaan rohani sederhana, kemudian hati jadi lemah dan rentan. Dan kekosongan yang kita rasakan ini bisa terisi cepat oleh kemarahan atau frustasi, atau juga kesedihan, putus asa, bahkan yang tadi pelarian kepada kenikmatan sesaat untuk menutupi perasaan hampa. Tapi sebetulnya ini tidak pernah menyembuhkan. Kita merasa lemah, kita merasa kosong, kita mencari kenikmatan sesaat, kemudian kita terus merasa kosong, merasa hampa, lemah, mencari kenikmatan sesaat, dan itu tidak pernah disembuhkan. Tidak pernah sembuh. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan tidak meninggalkan kita. Justru di tengah keringnya jiwa kita, Tuhan mengundang kita pulang ke kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana kita menghadapi ketika kita mengalami kondisi asidia ini? Bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama, kita bisa
mengakui di hadapan Allah. Kita mulai dengan jujur berkata bahwa Tuhan, hatiku sedang lesu. Pengakuan seperti ini adalah langkah pertama untuk melawan kesombongan kita. Kesombongan yang membuat kita jatuh lebih jauh kepada dosa yang lainnya. Pengakuan seperti ini membuka jalan kepada pertolongan Tuhan. Yang pertama, mengakuinya di hadapan Allah. Dan yang kedua, disiplin rohani sederhana. Sebab obat untuk kehendak yang lumpuh adalah bertindak, meskipun tindakan itu kecil. Jadi ada sebuah prinsip, yaitu jangan tunggu mood. Maka kita perlu memulai disiplin rohani sederhana, doa singkat 1-2 menit. Baca satu bagian firman, lakukan satu kebaikan sederhana. Ini menjadi seperti gym rohani. Jadi langkah-langkah kecil yang konsisten akan menguatkan kembali kehendak kita. Dan kita lakukan bagian kita lakukan bagian kecil kita, Tuhan menolong menyelesaikan dengan anugerahnya. Yang pertama tadi mengakui di hadapan Allah, yang kedua disiplin rohani sederhana, yang ketiga kembali memandang salib Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, salib adalah momen di mana kehendak insani Kristus sebagai manusia itu kehendaknya secara bebas, dia memilih untuk taat pada kehendak ilahinya. Bahkan di tengah penderitaan dan perasaan ditinggalkan di salib saat itu. Dengan merenungkan salib, kita tidak hanya melihat kasihnya, tetapi kita melihat model perjuangan kehendak yang sudah lebih dulu dilakukan oleh Kristus. Kita berdoa, Tuhan, sebagaimana kehendak-Mu memilih Bapa di tengah kekeringan Getsemani, berilah aku kekuatan untuk memilih-Mu di tengah kekeringan Asidiaku. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bisa jadi kita sedang menjalani iman yang kosong saat ini. Kita hadir secara fisik, tapi hati kita jauh. Hari ini kita diingatkan, iman sejati itu bukan rutinitas, tapi partisipasi, keikutsertaan. Sebab ini adalah sebuah relasi yang hidup yang menuntut gerak. Tapi kita perlu hati-hati juga, bahwa kesibukan pelayanan dapat menjadi bentuk asidia yang paling licik. Kita lari dari keheningan dan pergumulan batin dengan menumpuk banyak pekerjaan untuk Tuhan. Padahal panggilan Tuhan justru mengajak kita berhenti, berlari, dan kembali ke arena batin kita untuk latihan batinnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika kita datang apa adanya kepada Tuhan, berarti kita datang dengan kesadaran bahwa Tuhan, aku lumpuh, tetapi aku mau berjuang. Karena itu Tuhan, lakukanlah di dalam diriku apa yang tidak bisa kulakukan sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mari kita renungkan kembali, kita ingat kembali bahwa Asidia itu nyata dalam kehidupan kita orang percaya. Tetapi Kristus memberi pengharapan dan Roh Kudus sanggup menyalakan kasih kita kepada Tuhan. Roh Kudus sanggup menyalakan kembali apa yang tadinya redup bahkan mati mungkin. Seperti jemaat Laodikia, kita pun dipanggil untuk bertobat dan bergerak hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berbicara kepada Tuhan secara pribadi. Kemudian saya akan memimpin kita dalam doa.